Jauh di masa lalu, ketika tanah Sulawesi Selatan masih dipenuhi semangat kepahlawanan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, hiduplah sebuah kisah cinta yang menjadi legenda abadi. Kisah ini berlatar di kerajaan Goa, khususnya di benteng tua Somba Opu, tempat tembok-tembok kokoh menyaksikan intrik kekuasaan, darah, dan air mata. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Datu Museng, seorang pemuda bangsawan Bugis Makassar yang gagah berani. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam strategi perang, kelincahannya dalam berpedang, serta matanya yang tajam dan jujur. Datu Museng bukan hanya pahlawan di medan laga. Ia adalah harapan bagi rakyat kecil yang tercekik oleh aturan tirani dan kesewenang-wenangan. Sayangnya, keberanian dan popularitasnya justru menjadi duri dalam daging bagi penguasa tertinggi saat itu, yaitu Sultan. Sultan merasa terancam oleh aura Datu Museng yang terlalu kuat, takut jika kelak pemuda itu akan memimpin pemberontakan dan merebut tahtanya. Di sisi lain benteng, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Maipa Deapati, yang namanya berarti bulan di hati. Maipa bukanlah putri dari garis darah kerajaan utama, tetapi kecantikannya melampaui permata terbaik di istana. Rambutnya hitam legam seperti malam di Makassar, matanya teduh seperti laut yang tenang, dan hatinya penuh dengan kelembutan. Nasib mempertemukan kedua jiwa ini di sebuah festival pelabuhan yang ramai, di bawah riuh rendah suara musik tradisional dan sorak-sorai keramaian. Datu Museng, yang biasanya acuh tak acuh pada urusan wanita, terpaku melihat Maipa yang sedang menari dengan gemulai, meniru gerakan ombak laut. Maipa pun, yang selalu menjaga jarak dari para bangsawan istana, merasakan getaran aneh ketika pandangan matanya bertemu dengan tatapan tajam Datu Museng. Cinta itu tumbuh cepat, seperti padi yang subur di musim hujan. Mereka bertemu diam-diam di malam hari, di bawah naungan pohon lontar dan bisikan angin laut. Mereka berbagi impian tentang masa depan kerajaan Goa yang adil, tempat rakyat hidup damai tanpa ada ketakutan akan penindasan. Datu Museng berjanji pada Maipa bahwa kelak ia akan menjadikannya permaisuri, dan bersama-sama mereka akan membangun negeri yang makmur. Sayangnya, kisah cinta mereka tercium oleh mata-mata Sultan, yang segera melaporkan hubungan terlarang antara Datu Museng dan Maipa. Sultan menjadi murka, bukan hanya karena Datu Museng berani mencintai, tetapi karena ia tahu, jika dua hati sekuat itu bersatu, kekuasaannya akan runtuh. Datu Museng adalah ancaman bagi tahtaku, teriak Sultan di ruang singgasana. Maipa Deapati harus dijauhkan darinya. Sultan segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Datu Museng atas tuduhan penghasutan dan pengkhianatan. Datu Museng yang cerdik sudah menduga langkah ini. Dengan bantuan beberapa pengikut setianya, ia berhasil meloloskan diri dari benteng. Pelariannya bukan tanpa konsekuensi. Ia kini dicap sebagai pemberontak dan buronan nomor satu kerajaan Goa. Sebelum melarikan diri, Datu Museng sempat menemui Maipa untuk terakhir kalinya, berjanji akan kembali setelah mengumpulkan kekuatan di luar wilayah Goa. Tunggulah aku, cintaku, bisik Datu Museng sambil memeluk Maipa erat-erat. Air matanya menetes di pipi sang kekasih. Aku akan menunggumu, Datu, jawab Maipa lirih. Setia hatiku akan menjadi pedang yang menjagamu dari jauh. Maipa Deapati, sebagai hukuman karena mencintai Datu Museng, diasingkan dari istana dan ditempatkan di sebuah rumah kecil yang terpencil, jauh dari keramaian. Sultan berharap, isolasi dan penderitaan akan membuat Maipa melupakan Datu Museng dan kembali menjadi bangsawan yang penurut. Namun, Sultan salah besar. Semangat Maipa Deapati tidak bisa dipatahkan oleh tembok atau jeruji besi. Hari demi hari, bulan berganti bulan, Maipa hidup dalam penantian, memegang teguh janji cintanya. Ia menghabiskan waktunya menjahit, menenun, dan sesekali berjalan ke tepi laut, menatap cakrawala, berharap melihat layar perahu Datu Museng kembali. Sementara itu, Datu Museng berlayar jauh, mencari sekutu dan mengumpulkan kekuatan di pulau-pulau seberang. Ia menceritakan kisah ketidakadilan di Goa dan ambisinya untuk membawa perubahan sejati. Dengan cepat, karisma Datu Museng menarik hati banyak pemuda Bugis dan Makassar yang juga muak dengan keserakahan di istana. Mereka membentuk pasukan kecil yang tangguh, bersumpah untuk berjuang demi keadilan dan demi kembalinya Datu Museng ke sisi Maipa. Selama masa pengasingan itu, Maipa sering dikunjungi oleh utusan Sultan. Mereka datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk menggoda Maipa dengan janji-janji kemewahan dan jabatan tinggi di istana. Lupakan si pengkhianat itu, Maipa, bujuk salah satu utusan. Sultan akan memberimu harta yang tak terhitung jika kau mau menikah dengan seorang pangeran pilihannya. Maipa Deapati hanya tersenyum dingin. Hartaku ada di hati Datu Museng. Aku tidak butuh emas yang kotor, jawabnya tegas.
Penolakan Maipa yang berulang kali membuat Sultan semakin marah dan haus darah. Ia menyadari bahwa cinta Maipa adalah benteng terakhir yang harus ia taklukkan. Hingga suatu hari, Sultan memutuskan untuk melakukan siasat jahat yang lebih keji. Ia mengirimkan kabar palsu kepada Maipa bahwa Datu Musang telah tewas dalam sebuah pertempuran sengit di lautan. Utusan itu datang dengan membawa kain yang berlumuran darah kering. Mengklaim itu adalah sisa jubah Datu Musang. Maipa Deapati merasakan jantungnya hancur berkeping-keping. Dunia serasa gelap, dan ia menangis hingga matanya bengkak. Namun, bahkan di tengah kepedihan yang menusuk, Maipa tidak sepenuhnya percaya. Datu Musang adalah bayangan yang sulit ditangkap. Ia tidak akan mati di tangan musuh biasa. Batin Maipa mencoba mencari kekuatan. Ia meminta utusan itu untuk menjelaskan detail kematian Datu Musang. Tetapi utusan itu hanya memberikan jawaban yang bertele-tele dan tidak meyakinkan. Keraguan Maipa membuat ia memutuskan untuk tetap setia. Bahkan jika yang tersisa hanyalah bayangan cinta yang telah tiada. Sementara itu, di seberang lautan, Datu Musang telah siap. Ia kembali dengan kapal-kapal perang yang gagah berani, membawa semangat perlawanan. Mereka menyerang benteng Somba Opu dalam operasi militer yang mendadak dan tak terduga, bertujuan untuk menggulingkan Sultan. Pertempuran berkecamuk hebat, suara dentingan pedang, teriakan prajurit, dan gemuruh meriam memecah kesunyian malam di goa. Ia berjuang bukan hanya demi tahta, tetapi demi keadilan, dan yang terpenting, demi Maipa Deapati. Saat berita serangan Datu Musang sampai ke telinga Maipa, ia tidak lagi ragu. Maipa menyadari bahwa kabar kematian itu hanyalah tipuan keji Sultan untuk menghancurkan semangatnya. Ia segera berlari menuju gerbang istana, menerobos kerumunan orang-orang yang panik mencari perlindungan. Maipa ingin berada di sisi Datu Musang. Ia ingin menunjukkan bahwa kesetiaannya tidak pernah goyah. Di tengah pertempuran yang kacau, Datu Musang dan Maipa Deapati akhirnya bertemu kembali. Momen itu singkat, tetapi terasa abadi. Di tengah api dan asap, mereka berpelukan erat, seolah menyatukan kembali dua jiwa yang telah lama terpisah. Kau kembali, Datu. Aku tahu kau tidak pernah meninggalkanku, seru Maipa. Air mata bahagia membasahi wajahnya. Aku kembali untukmu, Maipa, dan untuk goa yang adil, jawab Datu Musang dengan pedang terhunus di satu tangan. Pertemuan itu justru menjadi penyulut amarah terakhir Sultan. Sultan yang melihat pemandangan itu dari atas benteng merasa direndahkan. Ia memerintahkan pemanah terbaiknya untuk mengincar mereka berdua. Bunuh mereka, jangan biarkan pengkhianat itu hidup sekejap pun, perintah Sultan dengan suara menggelegar. Saat anak panah melesat cepat ke arah Datu Musang, Maipa Deapati menyadari bahaya itu. Secara naluriah, Maipa mendorong Datu Musang menjauh. Wus, anak panah itu tidak meleset. Anak panah itu justru menancap telak di dada Maipa Deapati. Datu Musang menjerit. Ia menangkap tubuh Maipa yang ambruk dalam pelukannya. Darah merah segar membasahi jubah putih yang dikenakan Maipa, warna yang kontras dengan kesucian hatinya. Maipa, tidak, jangan tinggalkan aku, raung Datu Musang. Air matanya bercampur dengan debu pertempuran. Maipa Deapati tersenyum lemah. Kesetiaanku, abadi. Datu, aku menunggumu, bisiknya. Sebelum napasnya terhenti, kematian Maipa Deapati di tangan Sultan membangkitkan amarah Datu Musang hingga ke ubun-ubun. Ia meletakkan tubuh Maipa dengan hati-hati, lalu berdiri tegak. Matanya berkilat-kilat penuh dendam. Rasa sakit kehilangan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Datu Musang bersumpah akan menuntut balas. Detik itu juga, Datu Musang sendirian menyerbu masuk ke dalam benteng, menerobos barisan prajurit Sultan tanpa ampun. Ia berjuang seperti kesatria yang tak terkalahkan, didorong oleh bayangan wajah Maipa di benaknya. Satu persatu, prajurit jatuh di hadapan pedangnya. Tidak ada yang bisa menahan amukan sang pahlawan yang kehilangan cintanya. Akhirnya, Datu Musang berhasil mencapai puncak benteng, tempat Sultan bersembunyi. Pertarungan antara Datu Musang dan Sultan berlangsung sengit. Duel antara keberanian dan kekuasaan yang keji. Dengan satu sabetan pedang pamungkas, Datu Musang berhasil mengalahkan Sultan, membawa kerajaan Goa pada akhir pemerintahan yang tiran. Setelah kemenangan itu, Datu Musang tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan. Ia adalah pemenang yang kehilangan segalanya. Kemenangan itu terasa hampa tanpa kehadiran Maipa. Datu Musang kembali ke tempat tubuh Maipa terbaring. Ia mendekapnya, mengucurkan air mata penyesalan dan cinta. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup di dunia yang telah merenggut belahan jiwanya. Datu Musang mengangkat tubuh Maipa dan membawanya ke tepi laut,
tempat mereka dulu bertemu dan berjanji. Para pengikutnya, yang menyaksikan adegan tragis itu, hanya bisa menundukkan kepala dalam duka yang mendalam. Di tepi laut, Datu Musem menggali sebuah liang sederhana, membaringkan Maipa dengan penuh kasih sayang. Ia menatap wajah Maipa untuk terakhir kalinya, mencium dahinya, lalu mengambil pedang yang sama yang ia gunakan untuk membunuh Sultan. Aku akan menunggumu. Maipa, setia hatiku abadi, bisiknya, mengulangi janji yang pernah ia dengar dari bibir kekasihnya. Datu Musem kemudian menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri, mengakhiri hidupnya di samping cinta sejatinya. Darahnya mengalir dan menyentuh tanah di samping darah Maipa, menyatukan mereka dalam kematian seperti janji mereka dalam hidup. Para pengikut Datu Musem mendirikan makam bagi mereka berdua, berdampingan, di tepi laut, sebagai simbol kesetiaan yang tidak pernah padam. Peristiwa tragis ini mengguncang kerajaan Goa. Meskipun Datu Musem berhasil membawa keadilan, ia membayar harga tertinggi dengan nyawanya. Maka mereka berdua diyakini berada di daerah yang kini dikenal sebagai Benteng Somba Opu, menjadi pengingat abadi akan kekuatan cinta sejati. Konon, jika kita berdiri di makam mereka, kita masih bisa mendengar bisikan angin yang membawa janji setia dan cinta yang tak terpisahkan. Legenda Datu Musem dan Maipa Dapati mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan sejati tidak diukur oleh kekayaan atau kekuasaan, melainkan oleh keberanian untuk berkorban. Datu Musem berani menantang tirani demi keadilan, dan Maipa berani menghadapi kematian demi cinta. Kesetiaan mereka menjadi warisan terindah dari Sulawesi Selatan, menginspirasi generasi untuk selalu memegang teguh janji dan idealisme. Hingga kini, kisah mereka terus diceritakan, bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir, melainkan hanya berpindah tempat, menanti waktu untuk bersatu kembali. Ingin tahu lebih banyak tentang pahlawan dan kisah cinta tragis dari Nusantara lainnya? Segera like video ini, share kepada teman-temanmu agar mereka juga tahu kisah heroik ini, dan yang terpenting, subscribe channel Dunia Sastra Anak agar tidak ketinggalan legenda penuh makna berikutnya.